Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Febriani, nomor NPM 102200039, kelas B, jurusan Akuntansi, Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori akuntansi, materinya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan perusahaan atau Statement of Financial Position adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini juga dikenal dengan istilah neraca atau sheet balance. Di dalam laporan ini terdapat sumber daya perusahaan atau aset perusahaan, kewajiban ekonomis atau utang, modal saham, dan hubungan antar item tersebut. Dengan kata lain, jenis laporan keuangan ini memberikan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan. Membaca neraca dalam aplikasi keuangan harus dibandingkan dengan periode sebelumnya agar terdapat pertimbangan. Dapat juga dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama agar terdapat pertimbangan satu sama lain. Laporan posisi keuangan bertujuan menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Biasanya adalah pada saat waktu buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Dalam membuat laporan ini, tidak boleh terjadi kesalahan. Setiap data transaksi dan aset yang dicatat harus dicatat dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Fungsi laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan yang mewakili posisi keuangan perusahaan pada periode akhir akuntansi ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kondisi ataupun kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua adalah acuan dalam membuat keputusan strategis perusahaan akan dapat membuat kebijakan strategis yang berdasarkan kondisi keuangan yang telah dilaporkan, baik itu dalam hal pengembangan operasional, langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan agar lebih baik pada periode mendatang. Yang ketiga adalah sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder lain. Fungsi laporan posisi keuangan selanjutnya adalah sebagai dasar pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti investor untuk menganalisa kondisi finansial perusahaan keuangan tersebut. Aset. Aset adalah harta berharga yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Aset biasanya sangat berguna dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, aset pada umumnya memiliki nilai ekonomis, nilai tukar, dan nilai komersial. Dari sudut pandang metode akuntansi, aset juga dapat digambarkan sebagai jumlah liabilitas dan ekuitas. Liabilitas merupakan sebuah tanggung jawab seperti hutang dan tanggungan, sedangkan ekuitas adalah pendapatan. Aset berwujud terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar sendiri terdiri dari persediaan, piutang, perlengkapan, dan investasi jangka pendek lainnya. Sedangkan untuk aset tetap bisa berupa bangunan, peralatan, kendaraan, dan sumber daya fisik lainnya. Aset tidak berwujud terdiri dari hak dan sumber daya non-fisik lainnya. Aset berdasarkan sifat konversibilitas atau sifat konversi aset adalah tingkat kesulitan untuk merubah bentuk atau rupa aset satu ke bentuk yang lain. Klasifikasi aset yang pertama ini dibagi menjadi dua macam kategori, yaitu yang pertama adalah aset tidak tetap, adalah sesuatu yang mudah untuk diubah bentuk menjadi kas atau setara kas dengan kas. Nama lain aset ini yaitu aset likuid dan aset lancar. Sedangkan contohnya adalah uang tunai, saham, deposit jangka pendek, dan surat berharga lainnya. Yang kedua adalah aset tetap adalah sesuatu yang lebih sulit untuk diubah bentuknya ke dalam kas atau aset lain yang setara. Contoh yang ada dalam kategori ini seringkali disebut aset tidak lancar, jangka panjang, atau aset keras, misalnya tanah, bangunan, mesin, dan peralatan.
Aset berdasarkan penggunaan. Dalam klasifikasi aset ini, pemecahan kategori dilakukan dengan melihat kegunaan atau tujuan dari adanya aset bagi suatu individu atau perusahaan. Aset dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah aset operasional, adalah harta benda yang diperlukan dalam kegiatan operasional perusahaan demi menghasilkan pendapatan dari kegiatan bisnis. Contohnya yaitu uang tunai, persediaan, gedung bangunan, peralatan, mesin, paten, dan lain-lain. Yang kedua adalah aset non-operasional, adalah kekayaan yang tidak digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, namun masih bersifat sebagai penghasilan pendapatan, misalnya investasi jangka pendek, tanah kosong, surat berharga, dan penghasilan bunga. Sifat dan karakteristik aset. Sama seperti komponen akuntansi yang lain, aset adalah sesuatu yang punya sifat dan karakteristik tertentu. Hal ini pastinya sangat berguna saat kita hendak mengenali secara mudah apa yang dimaksud dengan aset. Adapun sejumlah sifat dan karakteristik aset, yaitu yang pertama merupakan suatu harta yang dihasilkan dari peristiwa atau transaksi yang dilakukan di masa lalu, misalnya adalah properti yang dibeli sebagai bentuk investasi. Yang kedua adalah dapat dikendalikan dan dikuasai pemilik, baik individu atau badan perusahaan. Yang ketiga adalah punya manfaat ekonomi yang bisa didapat untuk masa depan. Utang. Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda itu sendiri. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan uang disebut kreditur. Utang termasuk dalam pembayaran yang ditangguhkan, pembayaran beberapa seri yang dibedakan dari pembeli langsung. Menurut Kisto, hutang atau pinjaman adalah kemungkinan pengorbanan masa depan untuk manfaat ekonomi yang berasal dari kewajiban atau entitas tertentu. Ia lebih lanjut juga menjelaskan bahwa pinjaman tersebut menyediakan jasa atau mengirim aktiva mentransfer aktiva ke entitas lainnya di masa depan sebagai bentuk dari transaksi masa lalu. Ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas adalah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Jenis dan unsur ekuitas. Yang pertama adalah modal disetor, merupakan jumlah uang disetor atau ditanamkan pemilik perusahaan, pemegang saham. Dengan kata lain, ekuitas adalah yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. Yang kedua adalah keuntungan yang ditahan. Keuntungan ditahan atau biasa disebut keuntungan tak dibagi merupakan hasil untung bersih dari operasional perusahaan namun tak diambil oleh pemilik atau pemegang sahamnya. Yang ketiga adalah modal dari penilaian kembali perusahaan. Kerap kali melakukan penilaian ulang atas aset-asetnya. Apabila kemudian dalam penilaian ditemukan penyesuaian, maka akan mengubah neraca perusahaan. Yang keempat adalah modal hibah atau sumbangan. Apa itu ekuitas? Yakni semua harta yang bertambah setelah dikurangi kewajiban. Itu sebabnya penambahan aset dari hibah atau sumbangan akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Modal hibah atau sumbangan ekuitas adalah ketika perusahaan mencatat penambahan aset baru tanpa melakukan pengeluaran atau belanja modal. Tujuan ekuitas. Menurut standar akuntansi keuangan, penunjukan ekuitas sendiri sebagai bagian dari hak pemilik perusahaan harus dilaporkan sehingga sumbernya dapat dijelaskan secara rinci dan harus ditunjukkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai nota kesepakatan. Peran ekuitas bagi perusahaan. Nilai dari ekuitas untuk perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham suatu perusahaan. Pengakuan atas aset.
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintahan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan atas utang. Hutang merupakan suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana atau uang. Pengakuan atas ekuitas. Ekuitas biasanya diakui saat pemodal mentransfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan bagian kepemilikan perusahaan. Penilaian atas aset. Penilaian aset keuangan merupakan salah satu bidang dalam manajemen keuangan yang merupakan proses penentuan nilai pasar wajar suatu aset, khususnya dalam proses penentuan aset keuangan. Penilaian utang. Pemeringkatan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Penilaian atas ekuitas. Penilaian ekuitas menekankan laba, pengukuran akuntansi lain untuk menghitung nilai perusahaan. Transaksi setelah tanggal neraca dan catatan atas laporan keuangan. Auditor perlu melakukan penyesuaian terhadap peristiwa atau transaksi yang terjadi pada tanggal sesudah tanggal neraca yang berkaitan dengan akun yang ada pada laporan keuangan tanggal neraca. Hal ini dapat membuat terjadinya perbedaan angka antara laporan keuangan dengan laporan keadaan yang sebenarnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang teori akuntansi, laporan posisi keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.